Halo semua, kali ini kita akan ngobrolin tentang biaya kuliah. Sambil kampus, kita lihat komentar di YouTube. Ada yang nanya kayak gini, apa cukup kalau biaya sekolah bahasa cuma ngandelin dari Aruba itu? By the way, karena aku belum pernah sekolah bahasa, jadi kita bahas dari sudut pandang mahasiswa S2 aja ya. Hope it will be fine. Nah, ini tabel tuition fee untuk kampus negeri yang ada di Jepang. Nah, sebelum kita memutuskan untuk mengikuti program S2, biasanya dan diwajibkan untuk foreign student itu mengikuti program yang namanya research student. Jadi, untuk video kali ini kita akan bahas tentang bisa nggak sih hanya mengandalkan Aruba itu aja untuk bayar kebutuhan kita selama jadi mahasiswa research student. Oke, kita anggap untuk application fee-nya itu sebagai modal kita sebelum ke Jepang. Jadi ini kita eliminasi aja ya langsung. Registration fee atau entrance fee kita eliminasi juga ya. Jadi jatuhlah angka 30.000 yen per bulan. Ada juga biaya asrama atau kosan. Untuk wilayah Nagoya kurang lebih 30.000 yen per bulan. Selain itu ada juga biaya listrik dan air. Ya kita pukul rata aja ya, kurang lebih 10.000 yen per bulan. Untuk biaya hidup sendiri tergantung masing-masing dari kita kan. Sebenarnya kita ambil 30.000 aja ya per bulannya. Untuk biaya internet atau pulsa kita ambil 5.000 yen per bulan aja ya. Sedangkan untuk biaya transportasi ada tuh yang namanya Teikiken. Kalau jaraknya masih di dalam kota Nagoya itu kurang lebih 6.000 sampai 8.000. Ya kita ambil 6.000 aja deh ya. Nah, yang terakhir itu adalah biaya lain-lain. Maksudnya apa di sini? Karena tadi aku bilang di awal kalau kita bahas tentang research student, otomatis setelah research student itu kan kita akan masuk ke program S2 tuh. Nah, kita harus bayar lagi tuh entrance fee dan lain-lain dan semacamnya. Aku masukin di biaya lain-lain, jadi kita saving untuk 1 tahun ke depan sebesar 30.000 yen. Jadi total pengeluaran plus saving yang harus kita sisihkan per bulannya adalah 141.000 yen. Bisa nggak kita dapat pemasukan segitu per bulan? Yang bekerja part-time untuk mahasiswa asing sudah ditentukan oleh pemerintah Jepang, maksimal 28 jam per minggu. Kalau kita beruntung, kita bisa aja dapat kerjaan dengan bayaran 1.000 yen per jam. Misal kerjaan seperti TA atau RA di kampus. Anggap aja kita dapat kerjaan itu. Jadi kita bisa dapat pemasukan 28.000 yen per minggu atau 120.000 yen per bulan. Ya, masih kurang dong 29.000 yen. Terus gimana? Santai, aku kasih tips ya. Ini yang masih aku lakuin loh sampai sekarang. Cara pertama, kita bisa puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud. Bisa lah ngurangin biaya hidup dari 30.000 yen ke 10.000 yen. Kalau cara pertama agak susah, bisa juga kita kali dengan eliminasi biaya transportasi. Kita 0 yen kan aja, hemat 6.000 yen kan? Jadi kita jalan kaki aja kalau ke kampus, anggap aja olahraga tiap hari. Cara ini masih kurang cocok juga. Ya udah, ini terakhir ya, kita nolkan aja biaya internet atau pulsa. Jadi kita hanya mengandalkan wifi di kampus. Kalau cara-cara ini semua kalian lakuin, terserah deh mau percaya atau nggak percaya, kita cuma perlu pemasukan 100.000 yen per bulan kok untuk membiayai kuliah dan biaya hidup kita di Jepang. Oke, jadi setelah kita hitung bersama-sama nih, ternyata kita bisa loh mengandalkan Aruba itu atau kerja part-time untuk biaya kita kuliah di Jepang. Tapi lebih baik lagi kalau kita mengandalkan Allah dulu, biar kita memperoleh banyak keajaiban. Oke, terakhir ya, aku hanya mau ingetin lagi, jangan patah semangat untuk menggapai apa yang kalian impikan. Kalian pintar, kalian kaya, belum tentu juga kalian bisa. Mereka yang percaya, mereka yang yakin kepada Allah dan tetap berusaha, itu yang bisa. Ingat, nggak ada yang nggak mungkin di mata Allah. Salam semangat, salam berbagi, and see you on the next video.